صل على محمد صل عليه يا الله يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma illa ma fahamtana ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidah, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang sama-sama kami hormati, wabil khusus Kiai Gus Samsuddin, begitu juga jajaran Shahibul Bait dan Shahibul Haul Simbah Abdurrahman, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan yang ikut hadir di sini yang memiliki banyak dosa, dan semua kita banyak dosa, pulang dari sini dosanya ludes, amin. Mudah-mudahan sing akeh utange ludes, amin. Wah, akeh utang mas, kok kencang sih amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sing hadir di sini bejo dunia bejo akhirat. Yang belum pernah ziarah Makkah Madinah, mudah-mudahan cepat ziarah Makkah Madinah. Mudah-mudahan semua mati dalam keadaan husnul khatimah, nanti di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kok kathah nggih. Ini ditambah satu lagi jadi warung nih mas. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa ikut hadir di sini, bisa sama-sama mudah-mudahan mencari barokah dari orang-orang soleh, dari orang-orang baik, dan mudah-mudahan saya dan jenengan semua pulang dengan membawa keberkahan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita hadir di sini dengan rangka halal bihalal dan haul Simbah Abdurrahman. Nah, Bapak Ibu, halal bihalal ini kalau di dalam Islam itu tidak jauh dan tidak bukan artinya dari saling memaafkan silaturahim. Maka dari itu di dalam Islam itu nek orang saling silaturahim itu cepat jadi waline. Amin. Wis telat. Masa iki amin tadi. Karena kenapa? Karena syarat menjadi kekasih Allah, di antara syarat-syaratnya itu adalah memiliki hati sing bersih, tidak ngedumel terus, tidak marahan, tidak punya dendam, tidak punya dengki. Nek kita ini masih memiliki dengki, masih memiliki dendam, apalagi kita ini masih sering iri, apalagi kita ini masih sering hasud, itu ketoke masih aduh menjadi waliullah. Nah, terutama sifat iri dan hasud niki koyoke banyak yang mengamalkan amalan buruk ini. Nggih, Bu. Wong punya mobil, hasud dia juga ingin punya mobil. Jadi iri sama hasud niki beda tipis Bapak Ibu. Nek iri itu derajatnya di bawah hasud. Nek hasud kuwi luwih parah.
Iri itu misalkan teman kita punya mobil, tetangga kita langsung mengatakan dalam diri kita, alah si tuwe kok punya mobil ya, aku juga pengen punya mobil. Itu iri. Tetangga kita kok baru nikah, kita juga mau nikah. Itu bukan iri, Bu. Niku bagus malah. Pokoknya iri itu, dia itu tidak senang keluar saudaranya mendapatkan nikmat, ya. Dia juga harus mendapatkan nikmat. Nek hasud lebih parah dari gue. Hasud itu tetangga kita punya mobil, kita bukan hanya ndak senang, kata-katanya nanti sampai seperti ini. Wis ndak peduli aku ndak punya uang, ndak punya mobil, sing penting kae ndak punya mobil. Itu hasud. Parah. Nah, orang yang hasud ini nanti bakal tidak bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Wis di dunianya ngedumel terus, marahan terus, hatinya niki ndak tenang. Ini contoh-contoh orang-orang sing cepet mati nih Pak Bu. Nggih. Nek ndak percaya coba Nggih. Maka dari itu sekali lagi, halal bihalal ini untuk membersihkan hati kita. Karena sangat penting kita itu memiliki hati yang bersih. Nek orang punya hati bersih, itu dia hidupnya tenang nantinya. Karena hati ini Bapak Ibu nanti yang mengolah pikiran kita. Misalkan seperti ini tak kasih tahu, niki ilmu nanti kena sampai belajar di pondok itu namanya ilmu tasawuf. Nek sudah kitab-kitab agak tinggi nanti dikasih tahu hal seperti ini. Hati itu adalah sesuatu nanti yang mengolah untuk menerima atau memerintahkan badan kita. Misalkan tak contoh kayak gampangnya, nek ada orang marah sama kita, maki-maki kita, alah kowe iki elek, alah kowe iki miskin. Nah, itu kata-kata tersebut nanti itu masuk ke dalam hati. Nek hati nek kotor, itu dia bakal mengirim sinyal ke otak kita, sampean harus balas niku, sampean harus rasani wis. Nek tidak minimal banget itu kita harus merasani dia, ngomongnya di depan belakang dia. Nah, ini nek hatinya buruk. Nek hatinya bagus, itu bakal berpikirnya seperti ini. Sampean lagi dihina ndak apa-apa, sampean itu berarti mulia, dosa-dosa sampean berarti lagi diampuni oleh Allah. Ini baru orang yang sayang. Maka dari itu orang yang memiliki hati yang bersih itu tenang. Dia melihat sesuatu ini semuanya jadi pelajaran. Makanya para ulama itu Bapak Ibu, itu kok tiba-tiba kadang sering nangis. Dan kadang sering senyum dewe. Nah, kita kan senyum dewe medeni ya, Bu. Ya. Coba sampai senyum dewe eden dewe. Sallu ala Nabi. Guru saya Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau orang Yaman, Bu. Tahu Yaman, Bu? Mas tahu, Mas? Yaman akhir. Yaman musaduh pokoknya. Beliau ini pernah sama murid-muridnya, jadi di Yaman itu panas, Bu. Enggak kayak di sini. Bib, di sini siang juga panas, udah di sana luwih panas. Di sana itu anginnya aja itu panas, Pak. Jadi nek kita keluar siang-siang itu kayak ditampar muka kita. Tenanan nih. Pernah beliau ini sama murid-muridnya dakwah di padang pasir. Jadi melewati padang pasir untuk sampai ke kampung tertentu. Kan panas. Semuanya ini mukanya nopo? Ya ditekuk gitu. Kayak dompet akhir bulan gue. Ya. Mukanya ndak enak, semua muridnya panas, kemeringet semuanya ra enak. Nah, akhirnya tiba-tiba kok beliau senyum dewe Habib Umar ini. Muridnya nanya, "Loh, Beb, kita ini lagi kepanasan lagi kemerungsung, kemeringet semuanya ra enak kok sampai niki napa?" Senyum. Akhirnya kata beliau apa? Maja aminal jamil jamilun. Yang datang dari maha indah pasti itu indah. Nek ditanya angin panas itu dari siapa, Pak Bu?
Dari siapa? Allah. Dari Allah. Panas itu kan dari Allah ya. Allah yang memberikan kekuatan itu. Kata beliau apa? Nek panas ini dari Allah, kata Habib Umar, berarti ini indah karena datangnya dari. Coba nak kita ya. Kalau kita piye, Bu? Wah, wis misah-misah bal. Ya. Jadi orang-orang yang kekasih Allah itu hatinya semuanya seperti ini, sampai cari di mana-mana. Wis nggak usah jauh-jauh, alhamdulillah di kampung sini sampai lihat toh Mbah Usman sejarah ya. Makanya Bapak Ibu, nek sejarah para waliullah itu jangan dijadikan dongeng. Nek kita kan Masya Allah kerennya, tidak dipraktekke. Mbah Usman itu nek saya baca sejarahnya, dengar dari anak-anaknya, dengar dari cucu-cucunya, dari murid-muridnya, saya itu angkat kepala sudah. Sulit menjadi orang seperti beliau. Saya pernah dengar satu cerita. Beliau ini sudah dihina di mana-mana. Itu masih bisa baik sama orang tersebut. Nek kita dihina sama satu orang, kira-kira piye, Bu? Dihina meneh, itu minimal gitu. Nek beliau tidak dibalas dengan kebaikan. Inilah kekasih Allah. Mereka itu yang mereka anggap dunia ini hanya sementara, wis sing penting kalau iki jadi orang baik, tidak peduli mereka ini tidak baik kepadaku, sing penting aku menjadi orang baik. Ini kisah-kisah waliullah lah seperti ini. Pernah dulu namanya Ali Zainal Abidin Ibnul Husain. Ali Zainal Abidin ini cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Tadi Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau niki cicitnya Rasulullah. Beliau niki semalamnya Bapak Ibu itu sholatnya 1000 rakaat. Makanya dipanggilnya Ali Zainal Abidin. Ali itu jenenge, Zainal Abidin itu julukannya. Zainal Abidin niku napa, Be? Zainal Abidin artinya orang yang senang menyembah Allah Subhanahu wa taala, senang ibadah. Ibadahnya apik, itu Zainal Abidin. Dijuluki juga beliau namanya As-Sajjad karena sering sujud. Beliau ini suatu hari pernah keluar dari masjid, tiba-tiba ada orang datangi beliau, ini maki-maki beliau. Alah kowe iki katanya cucu Rasulullah, kok ngene kok dimaki-maki. Sudah banyak dimaki-maki ya, Ali Zainal Abidin itu hanya diam saja. Akhirnya setelah lama orang itu diam. Ali Zainal Abidin mengatakan seperti ini, sudah Mas, kata pemuda ini yang maki-maki, oke saya sudah. Akhirnya dibilangin, sampean ini siapa yang nyuruh sampean menghina saya? Ayo jujur. Enggak, saya emang benci kok sama sampean. Sampean ini cucu Rasulullah, cuma saya benci. Nah zaman sekarang ini kayaknya mulai ono meneh sing benci napa cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman insya Allah kampung niki semuanya selamat semua, amin. Saya yakin karena Mbak Usman ini luar biasa beliau ini. Nek sama cucu Rasulullah itu wah nomor 1. Nah kata anak muda tadi, saya itu memang benci sama sampean.
ndak wis jujur ndak apa-apa. Sampai pasti dikasih uang sama orang untuk hina saya. Akhirnya beliau mengatakan apa? Anak muda yang menyaji beliau tadi. Oke, saya dikasih sama orang 100 dinar katanya. 100 dinar itu akeh Bu, 50 juta lebih. Hanya untuk marah-marahi orang, menghina wong. Ono sing gelem. Ono Bu? Wis gampang to misah-misuh dirai wong wis selesai. 50 juta. Oh nggih, kalau seperti itu sampean tahu enggak Mas, kata Ali Zainal Abidin. Yang sampean sebutkan tadi aib-aib saya itu enggak seberapa. Nek sampean mau tahu lebih banyak, nggih monggo tak ajak ke rumah kula. Tak kasih tahu banyak-banyaknya. Aib kula ini seperti apa? Dia kaget seperti itu. Sampean iki piye? Saya udah maki-maki, saya udah hina kok sampean malah mengajak untuk memberitahu aib sampean. Loh, tidak hanya itu Mas, sama saya ini bakal menambahkan uang yang sampean dikasih tadi. Nek sampean dikasih 100 dirham, saya akan memberikan 1000 dirham. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Bayangke, Pak Bu. Ya. Itulah kekasih-kekasih Allah, hatinya enak-enak Bu. Ya. Kita itu nek misalkan ketemu sama kiai sing koyo ya ahli ibadah, baik itu rasa tenang sendiri wis. Karena kenapa? Mereka hatinya itu kuat. Hatinya itu kayak ada cahayanya. Jadi kita ini sing gelap hatinya, itu seakan-akan mendapatkan cahaya dari orang tadi. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, halal bihalal niki ono wong di Indonesia toh. Makanya nek misalkan wong Indonesia kok ndak jadi wali, masalah kuwi hidupe. Nggih. Ya kesel terus, mangkal terus hatinya. Tidak seperti itu. Pernah ada seorang sahabat, dia ini jarang hadir majelis Rasulullah SAW. Soalnya beliau ini kerja. Jadi nek Rasulullah ada majelis, beliau ini tidak hadir karena sibuk kerja. Suatu saat Rasulullah tiba-tiba di majelisnya itu cerita tentang orang tadi yang tidak hadir. Ceritanya seperti ini, orang yang tidak hadir itu nanti dia pasti masuk surga. Wis pokoknya dipuji-puji sama Rasulullah. Alhamdulillah, dipuji-puji sama Rasulullah. Akhirnya ada satu orang ini penasaran, kok iso arek kuwi jarang hadir majelis, kok dipuji sama Rasulullah. Akhirnya beliau ini, orang yang penasaran tadi datang sama orang tersebut. Dia mengatakan seperti ini, Mas, Pak, saya ini boleh tidak tinggal di rumah sampean? Oh nggih monggo. Niatnya untuk apa? Tinggal di situ. Untuk mengetahui ibadah apa, amalan apa yang bisa dia dipuji oleh Rasulullah. Akhirnya dibolehkan dia nginep, tinggal di situ selama 3 hari. Sehari ra ono apa-apa. Sholat ya kayak kita, tidak kayak sampean Mas. Sampai ini ketok-ketoknya subuhnya bareng sama duha ini. Ono sing koyo kuwi, Bu? Ngoten. Kata astagfirullah. Endi orang? Itu bahaya. Mudah-mudahan orang-orang sing koyo kuwi pulang dari sini rajin sholat. Amin. Sampai mana tadi? Gara-gara gak sampean, Mas. Nah, dia tinggal 3 hari di rumah orang tadi. Sehari tidak melihat ibadah yang luar biasa. Sholat ya 5 waktu, jamaah, tidak sholat sunnah, tidak puasa sunnah. Iki apa iki? Wali apa bukan iki? Kok wali seperti ini? Cuman kok dipuji oleh Rasulullah. 2 hari, 3 hari sama. Dia sudah tidak kuat, akhirnya bertanya, Mas, saya wis ra kuat Mas. Saya ini nginep di rumah sampean ada tujuan. Apa tujuan sampean? Saya mau tahu sampean ini amalannya apa. Kok bisa-bisanya sampean ini dijamin masuk? Amin Allahumma amin. Kok bisa sampean dijamin masuk surga sama Rasulullah? Dipuji-puji benar. Kata orang tersebut, loh sampean kan tinggal sama saya 3 hari. Lihat toh dewe, saya tidak ada ibadah apa-apa. Enggak, sampean pasti ada doa, ada amalan apa. Enggak Mas, saya ini biasa-biasa saja. Tapi saya punya amalan yang saya anggap amalan itu biasa. Apa amalannya? Saya itu setiap sebelum tidur
itu saya pasti mengatakan seperti ini. Ya Allah, di hari ini, sedunia ini, setiap orang yang punya salah kepada saya maafkan. Itu tok. Puasa wirid ora, sholat sunnah ora, puasa, sholat wajib tapi mas. Ya. Jadi tidak punya amalan ibadah yang luar biasa. Amalan ibadahnya punya hati sing bersih. Sampai pengen jadi wali. Wali itu bukan banyak ibadah Bapak Ibu. Wali itu kekasih Allah, bukan banyak puasa. Tidak ada itu. Nek sampai lihat kok Bib ini para wali kok rajin ibadah, hati mereka sudah bersih duluan. Nek sampai pengen jadi orang Masya Allah, hidupnya dimudahkan, rezekinya dilancarkan, nanti hidupnya itu semuanya koyok-koyok lancar. Punya hati sing bersih. Amin Allahumma. Amin. Itulah waliullah, kekasih Allah. Kita hal sekarang Mbah Abdurrahman, tidak lain, tidak bukan kecuali beliau hatinya bersih. Nek kita ini kan sulit. Hati bersih itu sulit Pak Bu. Kita mau niru mereka ini puasanya akeh sulit, sholatnya akeh juga sulit. Hati bersih jangan sampai sulit, kita usahakan. Wis sekarang ini zaman sekarang banyak-banyak tutup mata Bapak Ibu. Maksudnya nek saudara kita salah, wis maafkan, wis tidak apa-apa. Orang tua dulu kan seperti itu ya. Ada anak salah, wis tidak apa-apa, nanti jangan diulangi nak. Ada keluarga sing salah sama kita maafkan. Itu orang yang api. Sampai nggih monggo nanti, sampai coba dewe. Sampai punya teman sing punya hati kayak gitu, gampang memaafkan, orangnya gampangan pokoknya bahasa kita. Ada orang senangnya marahan, kira-kira kita milih yang mana Bapak Ibu? Yang pemaaf tadi, orangnya enak, hatinya lapang. Maka dari itu halal bihalal ini jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita sia-siakan. Alah, gue sering kok ketemu wong kuwi. Enggak. Kita tetap temui, kita minta maaf, nek kita ini punya salah. Kitanya juga seperti itu. Nek di dunia ini ada orang yang punya salah kepada saya maafkan. Itu baru bakal mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Itulah arti halal halal. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita ini terkadang sering mengucapkan assalamualaikum, nggih. Kita kalau misalkan ke rumah orang, aduh dijawab mas, kok dijawab sih? Sapa kowe? Tak kasih hadiah nanti. Shallu ala nabi. Kita kan sering mengucapkan salam kalau sama saudara kita, ke rumah orang, wis sering. Tahu artinya assalamualaikum niku? Assalamualaikum artinya mudah-mudahan keselamatan membarengimu. Mudah-mudahan engkau selalu selamat. Selamat dari apa? Bukan selamat hanya dari balapetaka, bukan selamat hanya dari bencana, bukan hanya itu. Mudah-mudahan sampai bakal selamat dari mulutku ini, dari tanganku, dari hatiku. Itu baru assalamualaikum. Nah kita kan enggak. Pagi assalamualaikum, siang ngerasani. Nggih napa mboten? Podo to. Seperti itu kita. Jadi assalamualaikum ini kayak bukan doa jadinya. Jadi bohong tok kita. Ketemu pagi itu sama keluarga kayak enak banget. Siangnya wis kita rasani. Mana katanya selamat dari mulut kita, selamat dari tangan kita, selamat dari hati kita. Ra ono jadinya. Maka dari itu, nek sampean ini ulama-ulama dulu Bapak Ibu, nek mengucapkan assalamualaikum itu tenanan dari hatinya. Makanya mereka setiap mengucapkan assalamualaikum itu mendapatkan pahala. Nek kita takut-takutnya mengucapkan salam ini dapat dosa nantinya. Iya. Karena kenapa? Kita mengucapkan salam cuman kok bohong. Kita berjanji, jadi salam itu seakan-akan janji. Assalamualaikum artinya nggih mas, saya berjanji sampean bakal selamat dari mulut saya. Saya tidak bakal ngerasani sampean. Saya tidak bakal menghina sampean. Saya juga berjanji sampean selamat dari tangan saya. Dan saya berjanji saya ini tidak bakal dongkol sama sampean. Ya. Itu baru sing api. Nah itu artinya halal halal. Apalagi sampean nih misalkan nak ketemu itu halal bihalal luar biasa.
saya dimaafkan semuanya nih ada salah. Oh nggih, saya maafkan semuanya. Saya tahu tidak tahu di depan atau di belakang saya maafkan. Niki pikir ke dewe ya. Coba sampean Bapak Ibu. Pas halal bihalal ada orang mengucapkan kepada kita, Mas, Mbak, saya minta maaf ya nek ada salah. Kira-kira sampean memaafkan dosa yang di depan sampean atau di belakang sampean itu? Pasti kita hanya memaafkan dosa-dosa, palingan dia ngerasani. Sampai tidak tahu dia itu pernah ngerasani sing luar biasa. Bahkan pernah memfitnah. Apakah kita bakal memaafkan dosa tersebut? Nah ini pertanyaan. Maka dari itu kita meminta maaf harus jujur. Nanti kita diminta maaf harus jujur juga. Oke, saya maafkan semuanya kesalahan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah inilah arti halal bihalal. Loh ini kok bertepatan sekali, saya senang. Ini halal bihalal plus hallnya siapa? Mbah Abdurrahman. Oh iki api, kebetulan sama waliullah. Kan ada apa? Korelasi atau kenyambungannya ini. Jadi misalkan kita mau menyontoh beliau ini, itu tadi halal bihalalnya digenahke. Jangan cuma salaman-salaman, ngucap assalamualaikum wis enggak. Berjanji sama diri sendiri tidak bakal nyakiti. Maka dari itu Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sing tenanan itu orang yang bisa menjaga mulut dan tangannya dari saudara-saudaranya. Kadang itu kita tidak percaya Bapak Ibu sama saudara kita sendiri, karena mulutnya itu terlalu luar biasa. Ono apa ora, Bu? Ono apa ora? Kita sampai tidak percaya, saking kita tahu iki orang mulutnya ini luar biasa. Di depan kita baik, di belakang naudzubillah. Nah, maka dari itu kita mengadakan haul Mbah Abdurrahman ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan halal bihalal sing makna benarnya, bukan makna bohongnya. Halal bihalal itu jadi ada makna bohong kayak tadi. Jadinya haram biharam Bapak Ibu. Oke. Haram bi haram. Kenapa kok haram biharam, Bib? Lah iya sampai nulis memaafke, sampai sudah minta maaf. Nggak sampai sejam loh kadang. Masih di rumah kadang ya. Sukai bajunya api, pasti ngutang gue. Ya. Masih di mana? Belum sampai 1 jam, belum berpisah. Palingan pisah tempat dekat seperti itu wis kena. Naudzubillah min dzalik. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini haul Mbah Abdurrahman. Nanti ini kalau kita punya hati yang baik, nanti pengaruhnya tadi itu sudah dijelaskan sama Gusti tentang kuburan dan macam-macam adab kuburan dan nikmat kuburan. Itu nek misalkan kita sering memaafkan orang, sampai lihat Bapak Ibu, orang sing apik hatinya bersih, sering memaafkan, orangnya enak, gampangan, itu kalau dia meninggal pasti ribuan orang yang mengantarkan. Yang ziarah rak berhenti-berhenti. Oh, Mbah Abdurrahman. Setiap hari apa ada yang pernah berhenti baca Al-Fatihah buat beliau? Tidak ada. Semuanya tiap hari baca Al-Fatihah yang kenal beliau. Maka dari itu, nanti itu kenikmatan kuburan itu tergantung kita nanti seperti apa. Nek misalkan kita ini yakin bahwasanya kita ini orang baik, kita senang memaafkan orang, nanti Allah bakal turunkan rahmatnya. Amin Allahumma. Bakal diturunkan sama Allah. Nek sampai ini kok senangnya ndak maafi orang, senangnya ngatain orang, menghina orang, ngerasani wong, itu ya wis angel, wis dapat pengampunan dari Allah. Sampai aja ndak mau maaf kok. Ya. Nanti itu nikmat kuburan Bapak Ibu. Ini tak cerita kuburan sedikit tidak apa-apa ya Bu? Sedikit mawon kok. Tidak apa-apa. Oke. Saya yang papa Bu. Shallu ala Nabi. Jadi nanti malam paling istimewa Bapak Ibu itu bukan malam pertama. Oke. Yang kita tahu kan malam istimewa malam nggak ngerti gue. Cilik ya.
Kata Rasulullah, enggak, malam paling istimewa itu malam pertama di kuburan. Malam pertama juga, tapi di kuburan. Kenapa? Karena tatkala kita malam pertama di kuburan, keluarga kita telah meninggalkan kita dari kuburan. Sebelum Munkar Nakir datang, itu nanti ada yang namanya gencatan kuburan, Dujjatul Qabr. Semuanya kena. Nek wali, nek bukan wali, siapapun dia, sing sae, sing ndak sae, kena semua. Gencatan kuburan seperti apa, Beb? Gencatan kuburan ini sediluk, sebentar. Itu bukan dari kanan ke kiri, Bapak Ibu. Dari kepala ke kaki digencat seperti ini, sekali tok. Nih, mudah-mudahan kita selamat semua, amin. Cuman walaupun sing wali tetap kena. Loh kok iso, Beb? Iso. Setiap orang kena itu. Namanya gencatan kuburan. Nah, ada beberapa orang wis ndak kena kata Rasulullah. Di antaranya orang-orang sing sebelum tidur sering membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu insyaallah nek orang ngerutini itu sebelum tidur dia tidak terkena gencatan kuburan. Ada juga orang namanya Fatimah bintu Asad, ibunya Sayyidina Ali. Kenal Bu? Pak kenal Pak? Raffi Ahmad kenal? Ya saya juga kenal. Fatimah bintu Asad ini adalah ibunya Sayyidina Ali. Dia dikatakan ini tidak kena gencatan kuburan. Kok enak men Beb? Karena kenapa? Rasulullah langsung sing nguburi beliau, turun ke kuburannya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, jadi mana berani kuburan itu? Rasulullah langsung kok sing turun. Ada juga namanya Sa'ad bin Mu'ad, sahabat juga luar biasa. Beliau ini diceritakan pas meninggal ini langit ini bergetar. Kenapa kok bergetar? Saking luar biasanya beliau. Ini beliau juga tidak terkena gencatan kubur. Wis ada beberapa orang meneh wis. Nek tak jelaskan nanti rak barbar. Nggih. Nek mau jelasan lebih lanjut monggo ikut ke Semarang nanti. Nggih. Jalan dewe tapi ya. Setelah gencatan kubur nanti baru datang itu malaikat Munkar dan Nakir. Nek sudah ditanya tentang tauhid, tentang nabi, tentang agama. Nek lulus itu nanti kuburan baru menjadi taman surga. Nek ndak lulus naudzubillah min dzalik baru menjadi lubang-lubang dari api neraka. Jadi seperti itu. Dan beda, orang kafir sama orang muslim ditanyanya juga beda. Ini orang kafir itu ditanyanya sambil bawa pentungan, ya, sambil bawa pentungan. Ayo sampean, siapa Tuhanmu? Digertak seperti itu. Ini orang muslim pelan-pelan, nggih monggo siapa Tuhanmu? Seperti itu. Cuman tetap nanti tergantung amal ibadahnya. Nah setelah itu baru ada kenikmatan kuburan. Dan kenikmatan kuburan ini beda-beda. Bahkan ada di dalam suatu hadis, kalau orang sudah ditanya kok lulus, amin Allahumma, nanti ada yang mengatakan nim naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin pertama. Alhamdulillah. Nah, para ulama menjelaskan seperti ini, kenikmatan kuburan itu tergantung kita nanti di dunia senangnya apa, nanti kita bakal nikmat seperti itu. Loh kok bisa Bib? Ini ada cerita namanya Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini adalah seorang tabi'in. Zaman dahulu Bapak Ibu itu masih akeh maling kafan. Kain kafan itu dipaling. Karena dulu mahal Pak. Di sini wonten. Wonten Pak? Masa Pak? Tidak ada. Tidak ada mudah-mudahan ya. Dulu masih banyak. Zaman tabi'in dulu. Orang ini dia maling, kebetulan yang digali itu adalah kuburan Thabit Al-Bunani. Pas digali Bapak Ibu, tidak taunya sudah kelihatan. Pas terbuka, Thabit Al-Bunani ini lagi sholat. Shallallahu ala Nabi. Ini ono ceritanya di Syarah Sahih Muslim. Nek sampai rak percaya, ono dalile Bu. Syarah Sahih Muslim karyanya Imam Nawawi. Oke, nek mau yang lihat, Thabit Al-Bunani lagi sholat. Akhirnya kata Thabit Al-Bunani, sampean tutup sekarang dan jangan dikasih tahu orang.
Maling ini langsung taubat Pak. Ya, melihat koyo ngono. Main kok sholat, naudzubillah. Ya. Akhirnya, naudzubillah itu nek kita melihat jangan sampai nek kita sholat, amin Allahumma. Akhirnya dia ini maling tadi tobat terus pergi ke rumah anaknya orang ini. Ulama ini Thabit tadi. Ditanya, anaknya kalau tidak salah perempuan, Mbak, Bu, sampean itu punya ayah amalannya nopo nggih? Akhirnya anaknya penasaran, loh sampean kenapa kok tiba-tiba nanyakan ayah saya? Sampean ini koyok kan maling. Ya. Kok nanya-nanya ayah saya takut kemalingan nanti. Enggak Bu, saya mau nanya toh, enggak kenapa, sebutkan alasannya. Wis dipaksa-paksa akhirnya dia ngaku. Bu maaf, saya ini memang maling ya. Saya ada niat maling tadi. Maling kain kafan bapaknya jenengan katanya. Cuman kok pas saya buka kuburannya itu, dia itu lagi sholat. Saya itu kaget dan saya taubat gara-gara itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing sholatnya jam 8 ketemu sing koyak kuwi ya. Amin. Sholat subuh kok jam 8, sholat opo kuwi? Sholat duha jadi enggak duha juga ora. Nah, Thabit Al-Bunani itu lagi sholat. Akhirnya kata anaknya tadi, oh nggih, ayah saya itu ibadahnya memang luar biasa. Tapi beliau ini punya doa khusus. Setiap sujud yang beliau doa itu hanya satu mintanya. Ya Allah, jadikanlah aku orang sholat setelah aku mati. Alhamdulillah. Jadi ini orang demennya sholat, nanti nikmat di kuburan juga sholat. Nek sampean banyak ini cerita-cerita, ada orang demennya belajar. Di kuburan itu belajar. Ya. Ini kan di dunia wis males belajar, di kuburan piye kuwi. Ya. Ada orang senangnya baca Al-Quran. Loh, ada cerita juga, orang itu dia lagi ngafal Al-Quran kok meninggal Pak. Subhanallah. Ada yang memimpikan orang ini, sampai piye di kuburan? Iya, saya melanjutkan hafalan saya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Karena belum khatam, dia melanjutkan hafalan Al-Quran. Nah, maka dari itu, kenikmatan di kuburan tergantung kita ini senangnya apa di dunia. Ya, nek kita senangnya yang nah kuwi, naudzubillah. Ya, jangan sampai kita senang seperti itu ya kayak tadi. Maka dari itu nanti setelah kita di kuburan itu kita cuma nunggu hari kiamat tok, Bu. Nunggu hari kiamat. Nek yang orang baik tadi itu enak tinggal di kuburan. Nek yang tidak baik, wah naudzubillah min dzalik. Setelah di kuburan kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah satu-satunya alam yang kita semua tidak pengen tinggal di situ. Tidak betah di situ karena tidak ada nikmatnya, tidak ada yang merasakan nikmat. Karena kita ini Bapak Ibu, kita itu selalu merasa terlalu nikmat di dunia kita. Dulu misalkannya, kita itu bayi kan ada di janin seorang wanita, di perut seorang ibu. Bapak Ibu tahu apa enggak kenapa bayi itu nek brojol itu kok nangis? Nek kata dokter saya diberitahu ya dingin beb jarene. Oh enggak, sing di Yaman kuwi lahir ya tetep nangis kok. Ya panasnya ora karuan. Ya mungkin dingin juga. Cuman yang saya tahu bayi itu nangis kenapa pas brojol? Karena dia menganggap alam janin itu adalah alam terluas dia. Sudah merasa nyaman dia di situ. Padahal kemrohe rak karuan, nggih. Wis makan apa kan? Makan kotorannya sendiri. Dia itu dililit dengan usus yang isinya kotoran. Ya. Kadang keminum maaf ngisinya ibu ya. Kemakuas luar biasa. Cuman dia itu merasa, kita itu dulu merasa paling enak. Jadi pas kita keluar dari janin tadi, kita sakit hati. Loh kenapa kok saya kok dikeluarkan dari dunia yang luas saya? Dia tidak tahu dunia ini lebih luas. Nggih. Tidak tahu dia. Sekarang pun kita seperti itu Bapak Ibu. Kita ini seakan-akan merasa dunia kita paling luas. Nggih napa mboten? Kita merasa paling nikmat, paling tidak ada nikmat-nikmatnya ntar.
Nanti di kuburan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin Allahumma. Itu luasnya wah luar biasa, sudah tidak ada tandingannya. Luasnya luar biasa. Dunia ini tidak ada apa-apanya nanti. Kita bakal mengatakan seperti itu. Tidak percaya monggo duluan. Nah setelah di kuburan kita juga misalkan kita nikmat di kuburan, kita merasa itu udah paling besar. Kita kayak nggak mau pindah alam lagi. Nanti setelah dibangkitkan kita ada di padang mahsyar, itu adalah alam yang paling semuanya tidak mau. Walaupun nikmat tidak ada yang mau. Karena kita di situ ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala siapa Tuhan kita. Allah menunjukkan, bukan menunjukkan tapaknya Pak, enggak. Keagungannya seperti itu. Nah, di situ itu nggak ada enaknya. Habis itu baru nanti ke surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau ke surga, surga itu luasnya ya, arduhas samawati wal ardh. Itu lebih luas daripada langit dan bumi. Nek langit ini 7 lipatan, bumi juga 7 tingkatan. Itu luas surga seperti apa? Luar biasa. Itu adalah terminal terakhir, tempat tujuan terakhir kita. Naudzubillah kalau misalkan di neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Di neraka itu ibu-ibu, bapak-bapak, itu yang diceritakan Al-Quran itu tidak seperti itu. Itu hanya untuk memberi gambaran toh. Nanti di sana luweh ruwet. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an nuzulan. Neraka jahanam ini adalah nuzulan. Nuzulan itu apa dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab nuzulan itu adalah makanan hidangan tok. Nek kita sebelum makan, saya tadi masuk dihidangke apa? Buah. Itu hidangan tok. Nah, neraka jahanam itu bukan siksaannya, itu hanya hidangan untuk menyiksa. Shallu ala Nabi Muhammad. Seremnya kayak apa beb siksaan? Wallahu. Jangan coba-coba wes beb saya iki kuat kok beb. Ngalah, kuat apa kowe? Ya, ditinggal mantan nangis ya. Nah, bahkan di sana itu ada neraka yang panasnya luar biasa. Di dalam Al-Quran diceritakan seperti ini, wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Nanti Allah mengatakan, Muhammad, nanti umatmu setelahmu ini akeh sing ninggalkan sholat. Benar apa boten? Oh, benar ternyata. Banyak yang tinggal ya. Wattaba'u syahwat, mereka mengikuti syahwat mereka. Dan orang-orang yang seperti itu bakal masuk neraka ghoi namanya. Kata para ulama, walaupun kaulnya ini kaul yang lemah, Rasulullah setelah turun ayat ini tidak keluar 3 hari. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sedih bu, Pak, sedih loh itu umatku berani-beraninya meninggalkan sholat. Makanya Bapak Ibu, adik-adik, sholat itu jangan dijadikan beban. Sholat itu untuk siraman rohani kita, istirahat jiwa. Nek sampean capek kerja, capek dunia ini, yuk sholat wis biar tenang hati, ngecas bahasanya. Ojo digawe apa? Beban seperti itu. Sampean capek nyari duit, capek nyari nafkah, wis sisihkan waktu untuk sholat. Nek di sehari ini ada 24 jam, cukup 10% sampai menyisihkan waktu. Nek 24 jam 10% palingan 1,5 jam. Gua itu keaduhan itu 1,5 jam. Nek saya hitung pernah, itu sampai sudah bisa baca Al-Quran, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, sholat sunnah dan lain-lain. 1,5 jam selama 24 jam. Makanya sholat itu enggak boleh haram, hukumnya dijadikan apa? Beban. Enggak. Dijadikan apa? Enak aja. Cuman nek misalkan sampai belum terbiasa ya harus dipaksa dulu. Cuman ingatkan ke diri kita, nek malas sholat, saya ini sumpek karena ndak sholat. Saya ini rezeki saya kok mandek karena ndak sholat. Nah, orang-orang yang meninggalkan sholat tadi, mengikuti syahwat, mereka nanti bakal masuk ke neraka ghoi.
Neraka ghoi ini kata para ulama saking panasnya Bapak Ibu, nek neraka ghoi ini dibuka, neraka-neraka yang lain tuh sampai minta tolong sama Allah, ya Allah tutup ya Allah, saking panasnya. Jadi neraka ghoi ini teman-temannya yang lain, neraka-neraka yang lain itu sampai kepanasan juga. Loh kok neraka bisa kepanasan iso? Nggak percaya coba ODW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini neraka ghoi. Ngeri wis. Ngobrolin neraka itu ngeri. Makanya itu yang kita diceritakan para ulama di dalam Al-Quran. Itu hanya gambaran saja, hanya suguhan tadi loh. Tidak semestinya seperti itu, luweh parah. Begitu juga nikmat akhirat, itu juga lebih parah. Nah, maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita ini kan sudah sulit ibadah banyak. Nggih. Sulit ibadah banyak, puasa banyak yang sulit, sholat banyak yang sulit. Sing penting kita amalkan sing wajib-wajib. Nek sampai tidak bisa yang sunah-sunah, monggo hatinya dibersihkan. Itu tok wis modal kita, tidak ada yang lain. Nek misalkan kita ini sholat wis ora, sunahnya tidak, hati juga buruk, wah bahaya gue. Oke. Nah, mudah-mudahan berkat acara ini halal bihalal dan khol simbah Abdurrahman, pulang dari sini kita bisa melatih hati kita. Memang tidak sehari dua hari Bapak Ibu, cuman monggo dilatih hati kita. Nih ada yang menghina, oh nggih, saya ini memang hina. Kita ini hina, siapa yang bilang kita ini mulia? Punya kemuliaan apa kita? Kita ini dari tanah, tinggal di atas tanah, bakal kembali ke tanah kabeh kok. Habis tanah jadi dimakan belatung itu. Ya. Jadi nih misalkan ada orang menghina, monggo, enggak usah pikiri. Sing kita pikiri bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat acara ini kita bisa bersih hati kita juga bisa mendidik anak-anak kita untuk bersih, dan mudah-mudahan pulang dari sini sing tadi malah sholat, mudah-mudahan rajin sholat, amin. Mudah-mudahan sing tadi tidak pernah sholat jamaah, mudah-mudahan rajin sholat jamaah. Mudah-mudahan sing punya penyakit sedoyo, mudah-mudahan diampuni dan diangkat oleh Allah, amin, semua penyakitnya. Yang punya dosa yang banyak, dan saya katakan lagi kita ini dosanya banyak, mudah-mudahan dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan kita doakan keluarga-keluarga kita yang tidak hadir, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dilancarkan, semua urusannya dimudahkan, dan nanti semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita doakan Simbah Abdurrahman juga diangkat derajatnya di sisi Allah. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman daripada taman-taman surga. Begitu juga kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan mereka semuanya diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dijadikan orang-orang soleh dan dikumpulkan oleh orang-orang soleh. Begitu juga kita minta sama Allah, ya Allah, apabila kita nanti meninggal, jadikanlah kita orang-orang yang soleh. Apabila kita meninggal nanti, kita dikumpulkan oleh orang-orang soleh, dan kita minta sama Allah mudah-mudahan nanti di surga kita berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin, amin, amin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.